Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Banyuwangi, sebuah kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, dikenal dengan pemandangannya yang indah dan masyarakatnya yang hidup rukun. Udara segar dari pegunungan di utara dan laut di selatan menciptakan suasana damai yang menyelimuti kota ini. Warga Banyuwangi, meski beragam suku dan agama, selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Di setiap sudut kota, tampak kehidupan yang penuh harapan, terlebih dengan datangnya tahun baru 2025 yang sudah dinantikan. Setiap tahun baru, Banyuwangi menjadi tempat beragam acara, baik yang bersifat adat maupun modern. Masyarakat setempat merayakannya dengan penuh keceriaan, tanpa mengesampingkan tradisi yang sudah turun-temurun. Tentu saja, kedamaian ini membawa rasa aman bagi siapa saja yang tinggal maupun berkunjung ke kota ini. Seperti biasa, warga disibukkan dengan persiapan tahun baru, baik itu persiapan acara kebudayaan, bazar, maupun berbagai kegiatan sosial. Namun, ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh di hati sebagian warga, ketegangan yang tak tampak secara langsung. Walaupun semua tampak damai, ada isu yang mulai beredar di masyarakat. Kedamaian itu tak seutuhnya bebas dari potensi perpecahan. Semua bermula ketika kabar tentang kedatangan seorang tokoh ternama mulai menggema di kalangan warga. Kabar tentang kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ke Banyuwangi mendadak menjadi perbincangan hangat. Berita ini tersebar melalui media sosial, berbagai grup WhatsApp, serta beberapa media lokal yang meliput. Tak lama setelahnya, warga Banyuwangi mulai memperbincangkan sosok yang dikenal luas sebagai pemuka agama ini. Habib Syekh terkenal dengan dakwahnya yang mengedepankan kedamaian dan kebersamaan antar umat beragama. Namun, meski banyak yang menyambut dengan antusias, tidak sedikit pula yang merasa khawatir. Beberapa kelompok tertentu mulai melontarkan keraguan atas kedatangan Habib Syekh. Meskipun di luar terlihat sebagai pemimpin agama yang penuh kasih sayang, sebagian kalangan menilai beberapa pernyataannya di masa lalu kontroversial dan dapat menimbulkan perpecahan. Isu ini mengundang perhatian luas, membuat masyarakat Banyuwangi terbelah antara yang mendukung dan yang menentang kedatangan tersebut. Sebagian warga menganggap bahwa kehadiran Habib Syekh bisa memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keharmonisan antar umat beragama dan memperkuat keimanan. Namun, suara-suara skeptis mulai terdengar, menyatakan bahwa kedatangan Habib Syekh bisa membawa pengaruh negatif bagi nilai-nilai lokal yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Banyuwangi. Ketegangan yang muncul semakin meningkat setelah beberapa kelompok mulai menyuarakan penentangannya terhadap Habib Syekh. Kelompok Pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, dan Laskar Sabilillah, yang dikenal dengan perjuangannya untuk melestarikan ajaran tradisi Islam Jawa, mengungkapkan keraguan mereka. Mereka menilai bahwa beberapa pernyataan Habib Syekh selama ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang mereka percayai dan malah berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat Banyuwangi. Kelompok-kelompok ini menilai bahwa kedatangan Habib Syekh dapat membawa pengaruh yang lebih besar dari sekedar ceramah agama. Mereka khawatir bahwa dengan pengaruh yang dimilikinya, Habib Syekh akan memperkenalkan ajaran yang lebih kontemporer yang bisa merusak nilai-nilai tradisional yang sudah ada. Dalam pandangan mereka, ajaran-ajaran tersebut bisa mengancam kearifan lokal dan budaya agama yang sudah berakar kuat di Banyuwangi. Di sisi lain, beberapa tokoh agama lokal menegaskan bahwa meski ada perbedaan dalam cara dakwah, tujuan utama dari kedatangan Habib Syekh adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkenalkan dakwah yang damai. Namun, argumen ini tidak cukup untuk menenangkan kelompok-kelompok yang menentang, dan kontroversi pun mulai berkembang pesat, menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Ketegangan semakin nyata ketika masyarakat Banyuwangi terbagi menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung kedatangan Habib Syekh. Mereka berpendapat bahwa kedatangan tokoh agama ini akan membawa manfaat yang lebih luas, seperti meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menyemangati generasi muda untuk berbuat baik. Di sisi lain, ada kelompok yang menolak dengan tegas, berargumen bahwa ajaran dan cara berdakwah Habib Syekh yang dianggap terlalu modern dapat mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama mereka pegang. Mereka yang mendukung menilai bahwa perbedaan pandangan dalam dakwah tidak harus mengarah pada perpecahan. Sebaliknya, mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kesatuan umat beragama di Banyuwangi. Sedangkan yang menolak, menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya lokal yang sudah melekat kuat pada identitas masyarakat.
Konflik ini mulai mempengaruhi hubungan antar warga, dengan beberapa di antaranya mempertanyakan apakah kedatangan Habib Syekh benar-benar akan membawa kedamaian atau justru menambah perpecahan. Puncaknya, ada beberapa acara yang direncanakan untuk menyambut Habib Syekh, namun banyak masyarakat yang menolak untuk berpartisipasi. Acara-acara tersebut menjadi simbol dari ketegangan antara dua kubu yang saling berhadapan. Sementara itu, suara dari kalangan netizen semakin menggema, dengan berbagai opini yang mendalam tentang dampak dari kedatangan tersebut. Di grup WhatsApp dan media sosial, perdebatan semakin memanas. Kelompok pendukung Habib Syekh terus mengungkapkan pendapat mereka bahwa kedatangan tokoh tersebut akan membawa angin segar bagi Banyuwangi. Mereka mengajak warga untuk melihat sisi positif, seperti potensi dakwah yang damai dan bermanfaat bagi umat. Namun, kelompok penentang tidak tinggal diam. Mereka semakin vokal, dengan mengeluarkan berbagai argumen yang mempertanyakan niat kedatangan Habib Syekh serta dampaknya terhadap kebudayaan Banyuwangi yang sudah lama terjaga. Ketegangan yang terjadi di dunia maya mulai tercermin dalam kehidupan nyata, di mana warga mulai saling menghindar dan mendukung satu sama lain berdasarkan pandangan politik agama yang berbeda. Beberapa tokoh agama lokal yang memiliki pengaruh mulai bersuara, ada yang mendukung acara kedatangan tersebut, dan ada pula yang menolaknya secara terbuka. Namun, meskipun perbedaan ini ada, warga Banyuwangi tetap berusaha menjaga suasana yang damai, meskipun ketegangan mulai merasuki setiap diskusi. Pada akhirnya, diskusi ini mencerminkan dilema yang lebih besar tentang bagaimana menjaga kesatuan dalam keragaman. Warga Banyuwangi harus menentukan pilihan. Apakah mereka akan menerima kedatangan Habib Syekh dengan pikiran terbuka atau mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah lama mereka pegang teguh? Keputusan ini menjadi ujian bagi masyarakat Banyuwangi untuk membuktikan sejauh mana mereka bisa menjaga kedamaian dalam menghadapi perbedaan. Ketua Pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, Joni Subagio, menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kedatangan Habib Syekh. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di salah satu gedung di Banyuwangi, Joni menyampaikan bahwa kedatangan Habib Syekh tidak sesuai dengan ajaran yang telah lama diterima oleh masyarakat Banyuwangi, yang lebih mengutamakan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Pernyataannya tersebut memicu kontroversi besar di kalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Joni dengan tegas menyatakan bahwa Habib Syekh seringkali menyampaikan pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Ia khawatir kedatangan Habib Syekh akan mempengaruhi generasi muda yang seharusnya lebih mendalami ajaran yang sudah diwariskan oleh para ulama dan wali songo yang mengakar di Banyuwangi. Kami tidak ingin nilai-nilai perjuangan leluhur kami tergeser oleh ideologi yang datang dari luar, ujar Joni dalam konferensi pers tersebut, yang semakin memperburuk polarisasi di masyarakat. Pernyataan Joni Subagio ini langsung menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan perdebatan hangat. Kelompok pendukung Habib Syekh merasa bahwa Joni terlalu berlebihan, sementara kelompok yang sejalan dengan PWI merasa bahwa Joni adalah pembela kebenaran yang berani melawan pengaruh luar yang dinilai tidak sesuai dengan budaya mereka. Polemik yang muncul semakin memperkeruh suasana, mengarah pada perdebatan yang lebih emosional dan tajam antara kedua belah pihak. Tidak lama setelah pernyataan Joni Subagio, sebuah kelompok pemuda yang dikenal dengan nama Laskar Sabilillah mulai terlibat aktif dalam aksi penolakan terhadap kedatangan Habib Syekh. Kelompok ini, yang merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan Islam Jawa, mulai mengorganisir aksi damai di berbagai tempat strategis di Banyuwangi. Mereka menyuarakan bahwa kedatangan Habib Syekh akan merusak perjuangan leluhur mereka, yang sejak lama menjaga kearifan lokal dan ajaran Islam yang telah terjaga. Pemuda-pemuda Laskar Sabilillah menegaskan bahwa mereka berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada dan tidak ingin Banyuwangi diubah oleh pengaruh yang menurut mereka bertentangan dengan ajaran para wali dan perjuangan umat Islam di tanah Jawa. Kami ingin agar Banyuwangi tetap berada pada jalan yang telah digariskan oleh para pendahulu kami, ujar salah satu juru bicara Laskar Sabilillah. Mereka mulai menggelar pertemuan-pertemuan terbuka dan membagikan selebaran kepada masyarakat, menekankan pentingnya menjaga warisan budaya dan ajaran Islam yang sudah ada. Aksi yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah semakin memperkeruh suasana, dengan beberapa pihak mulai merasa terganggu dengan mobilisasi massa yang dilakukan. Kelompok ini memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan, mempublikasikan pesan-pesan yang menentang Habib Syekh dan menegaskan kembali pentingnya perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal. Ketegangan pun semakin meningkat, seiring dengan semakin besarnya dukungan yang mereka terima. Kelompok yang mendukung kedatangan Habib Syekh tidak tinggal diam. Mereka mulai beraksi dengan mengangkat tema spiritualitas dan kebersamaan dalam menghadapi penolakan yang semakin meluas. Mereka menegaskan bahwa Habib Syekh datang dengan niat yang baik untuk mengajak umat Islam hidup dalam kedamaian dan persatuan, serta menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Para pendukung mulai menggelar acara-acara untuk menyambut kedatangan Habib Syekh, dengan pesan-pesan yang menegaskan bahwa kedamaian adalah tujuan utama dari kedatangannya.
Mereka mengadakan diskusi-diskusi publik, seminar, dan kegiatan amal untuk menunjukkan sisi positif dari dakwah Habib Syekh. Kedatangan beliau bukan hanya soal agama, tetapi juga soal membangun kebersamaan di tengah perbedaan, kata salah seorang pendukung dalam sebuah acara. Mereka juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan ini, melawan narasi negatif yang beredar dengan memposting kutipan-kutipan inspiratif dari Habib Syekh yang mengedepankan perdamaian. Aksi-aksi ini menarik perhatian banyak warga yang merasa bahwa kedatangan Habib Syekh justru dapat membawa manfaat bagi Banyuwangi. Mereka percaya bahwa dengan dakwah yang damai dan tidak memaksakan, Habib Syekh bisa memperkuat rasa persatuan dan menghilangkan ketegangan yang mulai mencuat. Kelompok ini semakin solid, dengan berbagai elemen masyarakat yang mulai menyatakan dukungannya, sehingga menciptakan ketegangan yang lebih besar antara kedua pihak. Di dunia maya, polemik tentang kedatangan Habib Syekh semakin memanas. Berbagai tagar mulai bermunculan, seperti Banyuwangi Damai dan Habib Syekh untuk Persatuan, yang masing-masing memiliki pendukung yang sangat fanatik. Di satu sisi, tagar Banyuwangi Damai mengajak masyarakat untuk melihat kedatangan Habib Syekh sebagai kesempatan untuk mempererat persatuan, dengan fokus pada pesan perdamaian dan toleransi. Di sisi lain, tagar Habib Syekh untuk Persatuan disambut dengan komentar tajam yang mempertanyakan niat dan ajaran Habib Syekh yang dianggap tidak sesuai dengan budaya lokal. Komentar-komentar di media sosial semakin tajam, dengan banyak yang mengkritik pihak lawan secara langsung, baik dengan kata-kata kasar maupun sindiran. Beberapa akun media sosial yang tidak dikenal mulai menyerang pribadi-pribadi yang terlibat dalam mendukung atau menentang kedatangan Habib Syekh. Debat yang berlangsung di dunia maya ini semakin panas dan tidak jarang memicu perasaan emosi dari para pengguna, yang membuat situasi semakin tidak terkendali. Ketegangan ini semakin nyata ketika beberapa aksi di dunia nyata, yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak, mulai diprotes oleh sebagian warga. Mereka merasa bahwa acara tersebut tidak lagi sekadar menyambut Habib Syekh, tetapi telah berubah menjadi ajang perseteruan antar kelompok yang saling berlawanan. Masyarakat Banyuwangi, yang selama ini dikenal damai, kini berada di tengah-tengah gelombang perdebatan yang tak kunjung reda. Menanggapi situasi yang semakin memanas, pemerintah setempat akhirnya turun tangan untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Pihak pemerintah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan dari berbagai kelompok yang terlibat dalam perdebatan ini. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berusaha untuk membuka ruang dialog yang lebih luas, dengan tujuan untuk mencari solusi damai dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial. Pemerintah menawarkan dialog terbuka untuk membahas perbedaan pandangan dan mencari titik temu antara kelompok-kelompok yang terlibat. Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini, berharap bisa menemukan jalan tengah yang dapat meredakan ketegangan. Namun, tidak semua pihak setuju dengan langkah ini. Kelompok-kelompok yang menentang kedatangan Habib Syekh merasa bahwa dialog semacam itu tidak akan mengubah pandangan mereka, sementara kelompok pendukung merasa bahwa pihak yang menentang harus membuka pikiran mereka terhadap nilai-nilai perdamaian yang dibawa oleh Habib Syekh. Pemerintah berusaha keras untuk menjaga situasi tetap kondusif, namun realitasnya, ketegangan tetap berlangsung. Proses mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang berseberangan ini menjadi ujian berat bagi pemerintah Banyuwangi, yang harus memastikan bahwa kedamaian yang sudah lama dijaga tetap terpelihara meskipun perbedaan pandangan semakin mencuat di permukaan. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, suara-suara dari masyarakat biasa mulai muncul. Warga seperti pedagang pasar, ibu rumah tangga, dan pekerja harian, yang sehari-hari sibuk dengan aktivitas mereka, merasa kebingungan dengan situasi yang berkembang. Mereka tidak terlibat langsung dalam polemik, namun merasa tertekan dengan perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang pasar menyatakan bahwa mereka hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang tanpa harus memilih pihak, sementara ibu rumah tangga berharap agar suasana tetap damai untuk kebaikan keluarga dan anak-anak mereka. Mereka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya hanya menginginkan kedamaian tanpa harus terlibat dalam konflik yang tak mereka pahami sepenuhnya. Kami hanya ingin berjualan, beribadah, dan hidup bersama tanpa ada masalah, kata salah seorang pedagang. Suara-suara seperti ini banyak muncul di berbagai sudut Banyuwangi, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat ingin tetap menjaga keharmonisan, jauh dari hiruk-pikuk perdebatan yang semakin mengarah pada perpecahan. Sikap netral yang muncul dari masyarakat ini menjadi refleksi bagi banyak pihak bahwa banyak warga yang tidak ingin terjerumus dalam pertikaian antar kelompok. Mereka hanya berharap agar pemerintah dan tokoh agama bisa memberikan solusi yang mendamaikan, tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat secara keseluruhan. Di tengah ketegangan yang melanda, sejumlah akademisi dan pakar budaya lokal mulai mengangkat suara mereka untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang keragaman dan konflik di Banyuwangi. Mereka melihat situasi ini sebagai fenomena yang tak terlepas dari sejarah panjang keragaman budaya dan agama di daerah tersebut. Menurut seorang profesor dari Universitas Banyuwangi, konflik semacam ini sudah pernah terjadi di masa lalu,
terutama ketika berbagai pemikiran baru masuk ke dalam masyarakat. Profesor tersebut menjelaskan bahwa Banyuwangi, dengan segala kekayaan budaya dan tradisinya, sejak dulu sudah menjadi tempat pertemuan berbagai macam pengaruh. Konflik semacam ini, meski terlihat besar, bukanlah hal baru. Banyuwangi adalah kota yang penuh dengan keberagaman, baik dalam budaya, bahasa, maupun agama. Sejarah kita menunjukkan bahwa setiap kali ada perubahan besar, pasti ada perlawanan, tetapi juga kesempatan untuk berdialog dan menemukan solusi. Jelasnya dalam sebuah seminar yang diadakan di kampus setempat. Para akademisi ini mengajak masyarakat untuk melihat kejadian ini sebagai sebuah peluang untuk memperdalam pemahaman tentang keragaman, sambil mengingatkan bahwa konflik internal semacam ini tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga seluruh masyarakat. Perspektif mereka mengingatkan bahwa penyelesaian damai hanya bisa tercapai jika semua pihak bersedia untuk mendengarkan dan menghargai perbedaan yang ada. Pemerintah, yang merasa perlu untuk meredakan ketegangan, akhirnya menggelar dialog terbuka antara pendukung dan penentang kedatangan Habib Syekh. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang terlibat langsung dalam perdebatan. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mencari titik temu dan menghindari konfrontasi yang lebih besar. Namun, meskipun pertemuan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, suasana tidak berjalan mulus. Sejak awal, perdebatan antara kedua kubu sangat keras. Pendukung Habib Syekh menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk mempererat persatuan dan mengajak umat Islam hidup dalam kedamaian. Mereka berharap agar masyarakat dapat menerima perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Namun, kelompok penentang tetap dengan pendirian mereka bahwa kedatangan Habib Syekh dapat merusak nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah lama dijaga. Pertemuan ini berakhir tanpa kesepakatan yang jelas. Kedua belah pihak tetap pada pendirian mereka, dan meskipun ada beberapa pihak yang berusaha untuk menenangkan suasana, dialog ini justru memperkeruh suasana. Warga yang hadir merasa semakin terpolarisasi, dan ketegangan yang terjadi di ruang pertemuan semakin membekas di luar sana. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, aparat keamanan mulai memperketat pengawasan di seluruh wilayah Banyuwangi. Polisi bersiaga di berbagai titik penting, terutama di sekitar tempat-tempat yang rawan terjadi bentrokan antara kelompok pendukung dan penentang. Pemerintah juga memberikan arahan agar aparat keamanan siap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk bentrokan fisik yang bisa terjadi. Selain itu, beberapa pos keamanan didirikan di beberapa titik strategis untuk mengawasi situasi dan mencegah kerusuhan. Kami tidak ingin ada kerusuhan, kami hanya ingin memastikan semua warga Banyuwangi merasa aman, ujar seorang pejabat kepolisian. Meskipun begitu, keberadaan aparat yang semakin banyak terlihat di jalan-jalan membuat sebagian warga merasa tegang dan khawatir, terutama mereka yang berharap bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Kesiapan aparat keamanan ini mencerminkan betapa seriusnya situasi yang tengah dihadapi. Meskipun ada usaha untuk menjaga ketertiban, ketegangan di masyarakat terus meningkat, dan ketidakpastian masih menyelimuti apakah kedamaian akan dapat tercapai atau malah tergerus oleh perpecahan yang semakin dalam. Usulan kompromi untuk membatasi jumlah peserta acara doa bersama yang direncanakan sebagai bagian dari kedatangan Habib Syekh ditolak mentah-mentah oleh kedua belah pihak. Pihak pendukung menyatakan bahwa acara tersebut adalah kesempatan untuk menunjukkan kedamaian dan kebersamaan yang seharusnya dapat dihadiri oleh semua pihak tanpa pengecualian. Mereka merasa bahwa pembatasan jumlah peserta hanya akan memperburuk kesan seolah-olah kedatangan Habib Syekh adalah sesuatu yang perlu disembunyikan. Di sisi lain, kelompok penentang merasa bahwa pembatasan jumlah peserta adalah langkah yang tepat untuk menghindari dampak negatif dari acara tersebut. Mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa acara ini berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan budaya yang sudah ada di Banyuwangi. Kami tidak bisa menerima begitu saja tanpa ada jaminan bahwa acara ini tidak akan mempengaruhi nilai-nilai lokal, ujar salah satu tokoh penentang dalam sebuah pertemuan. Keputusan untuk menolak ide kompromi ini semakin memperburuk suasana, karena kedua belah pihak merasa bahwa jalan keluar yang ditawarkan tidak adil dan tidak mengakomodasi kepentingan mereka. Keengganan untuk berkompromi menunjukkan bahwa masing-masing pihak sangat teguh pada prinsip mereka, memperburuk kemungkinan tercapainya solusi damai. Dalam keheningan malam, Habib Syekh merenung dan mencoba memahami kompleksitas situasi yang terjadi. Dalam hati, ia tetap teguh pada niatnya untuk membawa pesan damai, namun ia mulai merasa bahwa kedatangannya mungkin telah disalahpahami oleh banyak orang. Tujuan saya hanya satu, yakni untuk mengajak umat beragama hidup dengan saling menghormati dan damai. Saya tidak ingin membawa perpecahan, ujar Habib Syekh dalam sebuah pertemuan dengan timnya. Habib Syekh sadar bahwa ketegangan yang berkembang bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang perbedaan cara pandang dalam memahami kemajuan dan tradisi. Ia memutuskan untuk menyampaikan pesan yang lebih tegas kepada masyarakat Banyuwangi, bahwa kedatangannya bukan untuk mengubah atau merusak tradisi,
tetapi untuk menyatukan hati umat dalam kedamaian. Saya datang bukan untuk menggurui atau memaksakan pendapat saya, tetapi untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya kasih sayang dan persatuan, ditambahnya. Dengan penuh keyakinan, Habib Syekh memutuskan untuk tetap melanjutkan niatnya, meskipun ia tahu bahwa tantangan yang dihadapinya semakin berat. Ia berdoa agar kedamaian bisa tercapai, meski perjalanan ini tidak akan mudah. Kilasan masa lalu Habib Syekh yang penuh kontroversi mulai mencuat kembali. Beberapa pernyataan yang ia buat di masa lalu mengenai politik, keagamaan, dan sosial mulai diangkat oleh kelompok yang menentang kedatangannya. Mereka menilai bahwa beberapa pendapatnya yang kontroversial dapat memicu perpecahan lebih lanjut di Banyuwangi. Habib Syekh pernah mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan ajaran-ajaran tradisional tertentu dan mengkritik beberapa aspek dari struktur agama yang sudah lama ada. Pernyataan-pernyataan tersebut kembali menjadi bahan perdebatan. Beberapa warga merasa bahwa ia terlalu terbuka dengan pendapatnya, yang bagi mereka bisa mengganggu keseimbangan dan harmoni yang sudah ada. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut seharusnya dipandang sebagai upaya untuk memperbarui pandangan dalam menghadapi zaman yang terus berubah. Namun, bagi sebagian besar pihak yang menentang, masa lalu Habib Syekh menjadi alasan kuat untuk menolaknya. Seiring berjalannya waktu, perdebatan mengenai masa lalu Habib Syekh semakin meruncing. Tetapi, meskipun demikian, ia tetap berusaha untuk fokus pada tujuannya yang utama, yakni membawa kedamaian bagi umat manusia. Pemerintah akhirnya menyelenggarakan dialog tertutup antara Habib Syekh dan beberapa tokoh dari PWI untuk memberikan kesempatan bagi klarifikasi yang lebih mendalam. Habib Syekh menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai niatnya, menegaskan kembali bahwa ia datang dengan tujuan murni untuk mempererat persatuan, bukan untuk mengubah atau menggugat ajaran yang ada. Dialog ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk lebih memahami perspektif masing-masing. Namun, meskipun dialog berjalan dengan lancar dan penuh hormat, ketegangan tetap ada di bawah permukaan. Beberapa tokoh dari PWI mengungkapkan kekhawatiran mereka, sementara Habib Syekh tetap bersikeras bahwa tidak ada niat buruk dalam kedatangannya. Proses ini berlangsung cukup lama, namun hasil akhirnya belum membuahkan solusi yang nyata. Pemerintah berharap bahwa dialog ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian damai, meskipun perbedaan yang ada sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, semakin jelas bahwa upaya untuk menemukan titik temu membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata, dibutuhkan keberanian dari semua pihak untuk saling memahami. Meskipun ketegangan semakin meningkat, persiapan untuk acara doa bersama di RTH Maron tetap berjalan. Tim penyelenggara, yang terdiri dari warga yang mendukung kedatangan Habib Syekh, bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya, dari persiapan tempat hingga kelengkapan logistik. Beberapa relawan juga turut membantu mempersiapkan acara, memastikan bahwa semua pihak yang datang bisa merasakan kedamaian dan kebersamaan yang ingin dibawa oleh Habib Syekh. Namun, di sisi lain, kelompok yang menentang acara ini terus melakukan aksi untuk menghentikan persiapan tersebut. Mereka mengadakan rapat-rapat untuk menyusun strategi, dan beberapa tokoh dari kelompok ini juga mengancam akan menghadang acara tersebut. Ketegangan semakin terasa di sepanjang jalan menuju RTH Maron, dengan suasana yang semakin penuh ketidakpastian. Meski demikian, penyelenggara acara tetap berusaha keras untuk memastikan bahwa acara ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Mereka berharap acara doa bersama ini bisa menjadi titik balik yang membawa kedamaian bagi Banyuwangi, meskipun ancaman dari kedua belah pihak semakin membayangi. Malam sebelum acara doa bersama di RTH Maron, ketegangan yang telah membangun selama beberapa minggu mencapai puncaknya. Sejumlah kelompok yang menentang kedatangan Habib Syekh berusaha menghalangi jalannya acara dengan melakukan aksi di sekitar lokasi acara. Bentrokan kecil terjadi di beberapa titik, terutama di jalan-jalan menuju RTH Maron, di mana kelompok pendukung dan penentang saling berhadapan. Suasana malam itu sangat tegang, dengan suara teriakan dan bentrokan yang semakin intens. Pihak kepolisian yang telah bersiaga sejak siang hari mencoba meredakan situasi, namun ketegangan yang telah berkembang membuat mereka kesulitan mengendalikan massa. Beberapa pihak berusaha menenangkan, tetapi emosi dari kedua belah pihak terlalu kuat. Para pendukung Habib Syekh berargumen bahwa mereka hanya ingin melaksanakan doa bersama dengan damai, sementara kelompok penentang merasa bahwa acara tersebut berpotensi merusak tatanan sosial dan budaya Banyuwangi. Bentrokan kecil yang terjadi malam itu menggambarkan betapa perpecahan sudah sangat dalam. Warga yang sebelumnya menginginkan kedamaian kini terperangkap dalam konfrontasi yang semakin memperburuk suasana. Meskipun pihak keamanan berusaha mengendalikan keadaan, peristiwa tersebut menjadi pertanda bahwa jalan menuju kedamaian semakin sulit dicapai, dan malam itu menandai awal dari ketidakpastian yang lebih besar di hari esok. Setelah mempertimbangkan situasi yang semakin memanas, pemerintah Banyuwangi akhirnya memutuskan untuk menunda acara besar yang telah direncanakan.
Keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban umum dan menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Meskipun banyak yang kecewa, pemerintah merasa bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk mengurangi ketegangan yang telah membelah masyarakat. Warga yang sebelumnya berharap dapat menyaksikan acara tersebut merasa ada rasa kehilangan, namun mereka juga mulai memahami bahwa keselamatan dan kedamaian masyarakat harus menjadi prioritas utama. Keputusan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat. Pendukung acara merasa bahwa keputusan ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap mereka, sementara kelompok penentang merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Namun, sebagian besar warga merasa bahwa keputusan ini adalah sebuah pengorbanan demi kedamaian jangka panjang. Pemerintah juga berjanji untuk terus memantau situasi dan memastikan bahwa semua pihak dapat tetap hidup rukun dan damai. Keputusan untuk menunda acara besar ini menjadi titik balik dalam konflik yang melanda Banyuwangi. Meskipun acara tersebut batal, harapan untuk mengembalikan kedamaian masih ada, dan pemerintah berkomitmen untuk menyusun langkah-langkah yang lebih bijak guna memastikan stabilitas sosial di masa depan. Setelah keputusan penundaan acara besar, Habib Syekh memutuskan untuk mengadakan acara doa bersama yang lebih kecil, jauh dari keramaian dan ketegangan yang telah terjadi. Ia memilih sebuah masjid yang tenang di salah satu sudut Banyuwangi untuk mengundang para pengikutnya yang tetap ingin berdoa bersama. Acara ini lebih bersifat intim dan sederhana, tanpa mengundang keramaian atau pihak-pihak yang berseberangan dengan niat baiknya. Habib Syekh menyadari bahwa kedamaian sejati tidak harus selalu dibangun dengan acara besar yang spektakuler, melainkan dengan kesederhanaan dan ketulusan hati. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk, ia berharap doa bersama ini bisa menjadi sebuah momen refleksi dan penguatan spiritual bagi mereka yang hadir. Meskipun lebih kecil, acara ini justru lebih menyentuh dan penuh makna, mengingat banyak pihak yang tetap datang meskipun dalam keadaan yang penuh ketegangan. Acara doa yang lebih kecil ini juga memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendalami makna persatuan yang sesungguhnya, jauh dari politik dan perbedaan pendapat. Habib Syekh berharap, meski tidak sebesar yang diinginkan, acara ini bisa membawa perubahan positif dalam hati masyarakat Banyuwangi. Acara doa kecil yang digelar oleh Habib Syekh mendapat respons positif dari banyak pihak, bahkan dari mereka yang sebelumnya menentang kedatangannya. Meskipun tidak dihadiri oleh banyak orang, doa bersama tersebut berhasil menciptakan suasana yang damai dan penuh harapan. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meredakan ketegangan dan mulai menyembuhkan luka yang ada. Banyak warga yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa haru dan rasa syukur karena dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebersamaan. Hari ini kita menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu dalam doa, ujar salah seorang peserta acara. Momen tersebut menjadi penawar bagi banyak hati yang lelah dengan perpecahan dan ketegangan yang sempat melanda Banyuwangi. Acara doa kecil ini menjadi simbol bahwa kedamaian dapat dimulai dari hal-hal sederhana dan tulus. Ini memberi angin segar bagi mereka yang masih berharap agar Banyuwangi tetap menjadi tempat yang damai, di mana perbedaan dapat diterima sebagai bagian dari kekuatan bersama. Masyarakat Banyuwangi mulai melakukan introspeksi diri setelah konflik yang sempat mengguncang mereka. Banyak yang merasa terkejut dan menyesal melihat bagaimana perbedaan pendapat bisa membawa perpecahan yang begitu dalam. Warga yang sebelumnya terlibat dalam polemik, baik pendukung maupun penentang, mulai menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam perdebatan yang tidak produktif dan bahkan merugikan kedamaian yang mereka dambakan. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan, seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu ketika Banyuwangi menghadapi berbagai tantangan. Mereka menekankan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perbedaan itu biasa, yang penting adalah bagaimana kita tetap hidup rukun dan saling menghargai, kata seorang tokoh masyarakat. Banyuwangi, yang dikenal dengan keramahannya, kini mulai belajar dari konflik yang sempat terjadi. Mereka menyadari bahwa hidup bersama dalam kedamaian membutuhkan usaha dan pengorbanan dari semua pihak. Masyarakat Banyuwangi mulai berkomitmen untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman yang ada. Generasi muda dari kedua belah pihak mulai merangkul semangat persatuan setelah peristiwa yang menegangkan ini. Mereka menyadari bahwa masa depan Banyuwangi berada di tangan mereka, dan mereka tidak ingin masa depan tersebut dibayangi oleh perpecahan. Berbagai kegiatan bersama mulai digelar oleh anak muda, seperti acara olahraga, seni, dan diskusi terbuka yang mengundang semua kalangan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, generasi muda berfokus pada pentingnya membangun rasa saling pengertian dan menghilangkan prasangka antar kelompok. Mereka juga menggagas ide-ide kreatif untuk mempromosikan keragaman sebagai kekuatan, bukan hambatan. Kita tidak perlu takut pada perbedaan, karena justru dari perbedaan kita bisa belajar banyak, ujar salah seorang pemuda yang terlibat dalam inisiatif ini. Langkah damai yang dimulai dari generasi muda ini mulai menunjukkan hasil yang positif.
Mereka menjadi teladan bagi orang-orang tua di sekitar mereka, mengingatkan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak saja. Semangat persatuan mulai tumbuh, dan Banyuwangi perlahan kembali ke jalur yang lebih damai. Pemerintah Banyuwangi menyadari bahwa peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menangani keragaman dan potensi konflik di masa depan. Mereka mulai merancang strategi baru untuk mencegah terjadinya perpecahan serupa. Salah satu langkah yang direncanakan adalah membentuk forum dialog antara berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan sebelum ada keputusan yang besar. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga masyarakat, sehingga generasi mendatang dapat lebih siap menghadapi perbedaan dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Kita perlu menanamkan nilai-nilai persatuan sejak dini agar kita bisa menghindari konflik yang merugikan, ujar seorang pejabat pemerintahan dalam sebuah pertemuan mengenai strategi baru tersebut. Melalui langkah-langkah baru ini, pemerintah berharap dapat membangun masyarakat Banyuwangi yang lebih inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai tanpa harus menyinggung identitas atau kepercayaan orang lain. Ini adalah upaya jangka panjang untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pada akhir tahun, Habib Syekh menyampaikan pidato yang menyentuh hati banyak orang. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya memahami perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Ia berharap agar semua pihak di Banyuwangi bisa belajar dari kejadian yang baru saja terjadi dan lebih menghargai keberagaman yang ada. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kita semua adalah umat yang satu dalam cinta dan kasih sayang Tuhan, jika tanya. Habib Syekh mengajak masyarakat Banyuwangi untuk melangkah maju dengan semangat baru, meninggalkan perpecahan dan kebencian di masa lalu. Ia juga berpesan agar kedamaian yang telah tercipta di acara doa kecil tersebut bisa terus dipelihara, bukan hanya dalam acara formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita semua saling mencintai dan memahami, kita akan mampu menjaga kedamaian yang telah lama kita idam-idamkan, ditambahnya. Pidato Habib Syekh ini menjadi titik puncak dari perjalanan panjang menuju perdamaian di Banyuwangi. Pesannya diterima dengan baik oleh banyak orang, dan meskipun masih ada tantangan di depan, harapan untuk masa depan yang lebih damai semakin terbuka lebar. Tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk PWI, Laskar Sabilillah, dan pendukung Habib Syekh, akhirnya duduk bersama untuk menciptakan langkah-langkah menuju harmoni. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat untuk menghentikan perdebatan yang tidak produktif dan mulai fokus pada upaya bersama untuk menjaga kedamaian dan persatuan di Banyuwangi. Meskipun perbedaan tetap ada, mereka menyadari bahwa tujuan bersama adalah menciptakan masyarakat yang lebih baik. Proses rekonsiliasi ini tidak mudah. Beberapa pihak masih menyimpan rasa kecewa dan ketidakpercayaan, namun kesediaan untuk berdialog menjadi titik awal yang penting. Mereka setuju untuk membuat forum komunikasi yang terbuka, di mana setiap orang dapat menyampaikan pendapat mereka tanpa takut dihina atau diabaikan. Kita harus belajar untuk lebih mendengarkan dan menghormati satu sama lain, ujar seorang tokoh PWI yang hadir dalam pertemuan tersebut. Langkah-langkah menuju rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa meskipun perjalanan panjang masih ada, harapan untuk mencapai persatuan semakin nyata. Para tokoh masyarakat kini berkomitmen untuk bekerja sama demi menjaga kedamaian yang sudah tercipta. Meski acara besar yang direncanakan gagal dilaksanakan, masyarakat Banyuwangi menyambut tahun baru dengan semangat baru. Mereka menyadari bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi harus dijaga dan diperjuangkan setiap hari. Tahun baru menjadi simbol harapan baru untuk masa depan yang lebih baik, di mana kedamaian dan persatuan bisa terus dipertahankan. Warga Banyuwangi mulai berkomitmen untuk memperkuat silaturahmi antar warga, menjaga toleransi, dan merawat keberagaman yang ada. Mereka berharap bahwa tahun yang baru ini akan membawa angin segar bagi seluruh masyarakat, sehingga perpecahan yang sempat terjadi bisa menjadi pelajaran berharga untuk menjaga kedamaian di masa depan. Masyarakat Banyuwangi menyadari bahwa kebersamaan adalah kunci utama untuk meraih kemajuan, dan mereka siap melangkah maju bersama untuk mewujudkan harapan tersebut. Banyuwangi kini memasuki babak baru. Setelah melewati konflik dan perdebatan yang menguji kesabaran, masyarakat mulai merajut kembali harmoni yang sempat terputus. Keberagaman yang sempat menjadi sumber ketegangan, kini dilihat sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan sosial mereka. Banyuwangi yang baru adalah Banyuwangi yang lebih saling memahami, lebih menghargai perbedaan, dan lebih kompak dalam menghadapi tantangan bersama. Konflik yang sempat terjadi kini menjadi pelajaran berharga bagi setiap individu di Banyuwangi. Masyarakat belajar bahwa perdamaian bukan hanya soal kesepakatan, tetapi juga soal kesediaan untuk saling mendengarkan, menghargai, dan merangkul perbedaan. Banyuwangi kini menjadi contoh bahwa meskipun ada perbedaan, persatuan selalu bisa diwujudkan jika semua pihak bekerja bersama dengan niat yang tulus. Dengan harapan baru,
Banyuwangi melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah, di mana setiap warganya memiliki semangat untuk menjaga kedamaian dan harmoni di tengah keragaman yang ada.